Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri sekalian, marilah kita melanjutkan kembali pembacaan hadis-hadis di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah dengan terlebih dahulu membaca umul kitab. Mudah-mudahan dengan bacaan umul kitab, apa yang kita baca dan kita kaji hari ini membawa keberkahan dan manfaat baik bagi kehidupan kita di dunia maupun akhirat. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsul khamisu asyar. Al-haditsu hadis al-khamisu asyar yang ke-15. Ini adalah hadis yang ke-15 dalam kitab Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah an Rasulillahi annahu qala. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. An Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu, bahwasanya beliau yaitu Rasulullah, qala, bersabda. Jadi Abu Hurairah pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau menyabdakan sesuatu. Apa yang beliau sabdakan? Yang pertama, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana, barang siapa orang ada yu'minu, yang dia itu beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan kepada hari kiamat atau hari akhir, falyaqul, hendaknya dia mengatakan khairan, yang baik-baik. Hendaknya dia berkata yang baik-baik, aw liyasmut, atau hendaknya dia diam. Jadi nasihat Rasulullah, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir, hendaknya orang itu berkata yang baik-baik saja. Jangan berkata yang jelek-jelek. Nah, mengucapkan yang baik-baik saja, menghindari mengatakan yang tidak baik. Apalagi sampai misuh-misuh atau mencela-cela orang, itu tidak boleh. Kalau dalam era medsos seperti ini, seperti sekarang ini, maka hadis ini juga mengandung makna kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya kita menulis yang baik-baik saja. Nah, jangan menulis yang tidak baik atau menulis menimbulkan fitnah, ya, fitnah untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Jika kita tidak bisa mengucapkan yang baik-baik saja atau tidak bisa menuliskan yang baik-baik saja, hendaknya orang tersebut, kata Rasulullah, diam. Nah, dalam hal ini diam itu lebih baik daripada kita mengucapkan atau menuliskan hal-hal yang tidak baik. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Nah, ini lanjutannya, beliau menyabdakan wa man kana, dan barang siapa yang ada itu yu'minu billah, dia itu beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan juga beriman kepada hari akhir, fal yukrim jarahu, fal yukrim, hendaknya dia memuliakan atau menghormati jarahu, tetangganya. Jadi kata Rasulullah, orang yang beriman, yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir itu, dia adalah orang yang menghormati tetangganya. Jadi kalau dia hidup bermasyarakat, hidup bertetangga, dia memperhatikan segala sikapnya, segala tindak tanduknya, jangan sampai sikap dan tindak tanduknya itu menyakiti tetangganya atau membuat hubungan dia dengan tetangga kurang baik. Ya, misalnya kalau kita yang paling sederhana manasi mobil atau manasi motor, kita perhatikan jangan sampai ketika kita manasi itu mengganggu orang lain, mengganggu tetangganya, ya. Kalau kita punya hajat, misalnya mantu atau sunatan atau apapun yang mungkin kira-kira bisa
menimbulkan kebisingan, ya mungkin kita minta izin dulu pada tetangga, ya, memberitahu mereka bahwa nanti hari ini tanggal ini akan ada hajatan, mohon izin kalau sekiranya mengganggu itu. Nah, hadis ini juga mengisyaratkan juga bahwa kita itu disarankan membangun hubungan baik dengan tetangga. Misalnya dengan kadang-kadang mengirimkan antaran makanan atau kue-kue kepada tetangga kalau kita punya kelebihan. Kalau kita bisa, tetangga punya butuh bantuan, kita bantu. Jadi salah satu indikator keimanan seseorang, ya, keimanan seseorang dalam hadis ini adalah kemampuan dia membangun hubungan baik dengan tetangga. Jangan sampai seorang mukmin itu, seorang yang punya iman itu punya hubungan yang jelek dengan tetangga. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim, hendaknya dia memuliakan atau menghormati dhaifahu, tamunya. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara apa yang kita bisa? Ya, misalnya kita punya minuman, ya kita beri minuman. Kita punya makanan yang bisa disuguhkan, kita suguhkan. Minimal kita menyambut tamu dengan wajah berseri, wajah yang menunjukkan welcome, ya, sesuatu yang menunjukkan kita memuliakan tetangga, memuliakan tamu. Itu pun kita sebaliknya, kalau kita bertamu, ya kita juga memperhatikan situasi dan kondisi yang kita tamui, ya. Jangan sampai kita bertamu di jam-jam di mana sohibul bait itu sedang istirahat, atau kita bertamu di jam-jam yang sekiranya sohibul bait itu sibuk. Jadi kita sebagai sohibul bait menghormati tamu, tapi kita kalau bertamu pun harus memperhatikan situasi, jangan sampai kunjungan kita itu mengganggu sohibul bait. Jadi intinya hadis ini mengajarkan kepada kita sekalian bahwa seorang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, yang mengaku sebagai mukmin, itu dia harus memperhatikan etika sosial, ya, bahwa iman itu tidak hanya soal hubungan baik kita dengan Allah, ya, tapi juga hubungan baik kita dengan sesama. Nah, dalam konteks hadis ini ditunjukkan oleh Rasulullah SAW bahwa seorang beriman itu satu, orang yang mampu menjaga lisannya. Ya, dalam konteks sekarang juga menjaga tulisannya, yaitu haruslah apa yang diucapkan atau yang dituliskan itu adalah sesuatu yang baik-baik saja. Jangan sampai sesuatu yang tidak baik. Kalau tidak bisa, hendaknya diam saja. Kedua, indikatornya dalam hadis ini, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan atau menghormati tetangganya. Jangan sampai seorang mukmin itu memiliki hubungan yang buruk dengan tetangga. Yang ketiga, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya sebisa mungkin. Jika ada suguhan, kita suguhan. Jika tidak ada, ya minimal wajah yang menyenangkan, bukan wajah yang tidak menyenangkan. Rawahul Bukhari wa Muslim, meriwayatkan hadis tersebut atau hadis ini yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saya kira itu untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.